Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah General Guidance 2024 untuk kamu navigasi 2024 kamu seperti apa ya. Tema tentang keluarga dan hubungan yang sangat kuat gitu. Karena Astro Oracle kamu ini adalah fourth house ya. Fourth house kata kuncinya home. Bisa skenario gini, bisa lagi kamu 2024 ini fokus sama keluarga kamu, fokus membangun atau mencari seseorang untuk berumah tangga sama kamu, atau skenario berikutnya adalah kayak kamu lihat lagi gitu dinamika kamu dan keluarga kamu mulai dari masa kecil atau sekarang gitu. Jika terjadi sesuatu, semua perilaku kamu itu dinamika kamu dan hubungan-hubungan yang kamu temuin ketika kamu beranjak dewasa atau ketika kamu sudah dewasa, itu kayak semacam ada efek dari dinamika kamu dan keluarga inti kamu ya. Ketika kamu dibesarkan, gak masalah waktu kamu kecil tuh kamu misalnya bukan dibesarkan ayah ibu kamu, tapi mungkin paman, bibi, nenek, kakek kamu, seperti itu ya. Tapi dinamika itu yang kamu bawa gitu. Ada sesuatu yang kamu bawa. 2024 ini bakal vibe itu kamu bakal sibuk gitu, bakal sibuk banyak melakukan banyak hal, membagi prioritas, karena energi kamu in general direpresentasikan sama Two of Pentacles, membagi fokus, membagi prioritas, membuat skala prioritas itu, karena ini bakal sibuk banget sih. Lalu juga mungkin kamu akan membuat membuat pilihan signifikan di 2024 ini ya. Yang jadi crossing energi kamu adalah Ace of Cups. Ace of Cups ini gini, ketika jadi crossing energy itu bisa menjadi tantangan kamu, atau itu akan membantu kamu melejit lebih jauh gitu. Misalnya Ace of Cup ini sesuatu yang baru di hati kamu, atau sesuatu baru yang semesta datangkan di hidup kamu gitu. Gimana kamu memberi ruang untuk sesuatu yang baru? Apakah kamu excited dengan sesuatu yang baru? Sesimpel memasuki 2024, kamu excited apa enggak? Lalu bisa juga gini, misalnya kamu masuk zona yang baru gitu, zona unknown, semesta datangkan kesempatan-kesempatan baru, kamu mau melangkah atau enggak. Sementara di kesempatan-kesempatan baru, pintu-pintu baru itu, orang-orang baru itu juga ada potensi tanpa batas, seperti itu ya. Ketika ada sesuatu yang baru yang punya potensi untuk mewarnai hidup kamu, mewarnai hati kamu menyambut kesempatan itu atau enggak ya. Belibet. Zona Mercury retrograde. Oke, selanjutnya di waktu lampau ada gini, dengan Seven of Pentacles di waktu lampau dan Bear, ada sesuatu yang signifikan dengan pekerjaan kamu, dengan bisnis kamu, ada rasa lelah, ada rasa bertanya gitu tentang progres, tentang improvement, tentang kayak semacam kamu mau mempertahankan hal ini atau enggak gitu ya. Ini signifikan sih hubungannya sama pekerjaan, finansial, dan bisnis. Kayak kamu mungkin kayak ada rasa gue terhubung sama orang-orang di sini, tapi di satu sisi gue udah nggak happy lagi dengan apa yang gue kerjakan. Entah misalnya masalah gaji, entah misalnya kamu terpanggil untuk melakukan suatu hal lainnya. Di waktu lampau kamu mengevaluasi hal itu ya. Dan di waktu yang akan datang, sesuatu yang vibe-nya happy banget sih dengan Knight of Cups ya. Kayak kalau ini hubungannya dengan pekerjaan ya, kayak ada kesempatan itu untuk kamu ya. Ada mungkin kamu apply lagi, terus bersambut gitu ya dengan pekerjaan baru, dengan bidang baru yang kamu mau masukin, dengan improvement dengan bisnis kamu. Dan Knight of Cups ini juga bisa mengindikasikan seseorang yang akan datang di hidup kamu untuk konteks hubungan romantis ya. Karena di sini juga ada vibe hubungan, terutama hubungan romantis yang sangat kuat di reading kamu. Lalu di alam bawah sadar kamu seperti terjebak gitu, seperti mentok, seperti gini. Kalau di waktu lampau kamu ketemu dengan orang-orang ya yang terhubung dengan kamu secara hubungan romantis, terus kamu merasa hubungan ini gak kemana-mana, atau merasa gue gak pantas buat orang ini, atau gue gak pantas untuk bahagia, atau kebahagiaan itu terasa jauh buat kamu dengan Eight of Swords di alam bawah sadar kamu, kayak kamu merasa seperti itu. Nah, mentalitas seperti itulah yang harus dihilangkan, karena itu yang menutup jalan kamu untuk pertama ketemu seseorang yang pas buat kamu, atau melihat bahwa ada orang yang seperti itu di hidup kamu. Cuman cara kamu melihat diri kamu itu yang menghalangi pandangan kamu, seperti itu ya. Karena sebenarnya itu ada untuk muncul di hidup kamu, terutama kamu para single ya, di 2024 ini. Atau untuk kamu yang udah punya hubungan tapi ternyata kamu gak happy, atau ternyata hubungan itu bikin kamu capek, hubungan itu terasa berat. Sebenarnya jalan keluar itu selalu ada, dan kayak hanya karena hubungan itu udah terlanjur lama, terlanjur familiar, tapi ternyata kamu gak happy, terus jadi kamu segan untuk ngekat itu juga bisa jadi penghalang untuk kamu menemukan bahagia kamu yang sesungguhnya gitu ya. Dimulai dari cara kamu melihat diri kamu dulu. Mungkin bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar ini ya, karena energi di dasar deck kamu itu adalah King of Cups dan Hierophant gitu. Hanya karena misalnya gini, kamu udah lama sama orang ini, atau kamu udah berumah tangga sama orang ini, tapi kamu mempertanyakan gitu kebahagiaan kamu sama orang ini ya, kayak ada perlu yang berubah nih.
cara berpikir kamu, kayak kamu perlu lihat yang tadi, cara kamu dibesarkan, nilai-nilai yang kamu bawa itu mempengaruhi loh. Misalnya gini, contoh aja, di agama tertentu, aku nggak akan di agama tertentu gitu, kayak bercerai itu dosa gitu ya. Kayak aku dibesarkan dengan, aku nggak mau menyudutkan apapun gitu, cuman menurut aku dibesarkan dengan konteks agama yang mengajarkan bahwa bercerai itu dosa. Tapi ketika suatu hubungan gitu, dimana sudah rasanya hampa, dimana kedua belah pihak saling menyakiti tapi bertahan, toh hanya karena alasan agama, justru malah itu jadi racun di jiwa nggak sih? Itu menurut aku. Tapi aku kembalikan itu semua karena kita semua dibesarkan dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu ya. Seperti itu. Terus misalnya ada anggapan orang kalau misalnya bercerai secara budaya, secara normatif itu pandangannya jelek, tapi kalau udah sama-sama meracuni pasangan masing-masing gitu ya kak, jadi toksik, tapi juga bisa jadi hambar gitu. Sementara kalian bisa punya kesempatan, punya potensi, misalnya untuk happy sendiri atau happy dengan orang lain ya, seperti itu, daripada sama-sama saling menyakiti. Karena pertama, ada tema yang signifikan tentang rumah, tentang keluarga buat kamu. Ini untuk kamu evaluasi juga sepanjang 2024 gitu ya. Cara kamu dibesarkan, latar belakang budaya kamu pertanyakan apakah itu fakta kebenaran yang sesungguhnya, atau kamu bisa kritisin lebih jauh gitu ya. Lalu yang menjadi emosi kamu sebenarnya ini, kamu punya kekuatan gitu untuk melewati tantangan kehidupan ya. Kamu punya kekuatan untuk bisa berjalan sendiri. Kamu punya kekuatan gini untuk kadang-kadang ada hal-hal atau situasi atau orang-orang tertentu yang perlu kita lepaskan, seperti itu ya. Karena in the end kamu cuman punya diri kamu sendiri, seperti itu. Dan PR-nya buat kamu adalah di 2024 untuk melihat itu lebih jauh, dengan berani melihat, dengan berani mempertanyakan, dengan berani menyelami lebih dalam dan jujur sama diri kamu gitu. Kadang kita sebagai manusia, kadang kita nggak mau lihat apa hal-hal yang sebenarnya perlu kita lihat gitu loh ya. Lalu faktor di luar diri kamu, pertama, ada kekuatan di balik layar ya, yang akan mengarahkan jalan kamu, menuntun kamu untuk kamu lebih jauh dalam perjalanan evolusi jiwa kamu, dalam kamu mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya, melihat hal-hal yang sebenarnya perlu kamu lihat, terutama yang temanya hubungan keluarga dan pengaruh cara kamu dibesarkan dan latar belakang budaya kamu dalam menavigasi kehidupan kamu dari kamu kecil sampai kamu dewasa gitu. Lalu yang berikutnya adalah sebuah pesan, kayak kamu akan ketemu orang-orang atau situasi tertentu ya. Kalau misalnya gini, karena di sini juga ada tema love yang sangat kuat sih. Orang yang mau datang di hidup kamu, semesta juga akan mengarahkan jalan kamu untuk ketemu orang-orang seperti ini. Juga pertemanan, soulmate, apapun, rekan kerja, ya. Karena yang jelas ada sesuatu yang baru di 2024 ini buat kamu. Cuman itu tadi, ketika cara pandang kamu itu yang menghalangi untuk kamu melihat potensi diri kamu, untuk potensi kebahagiaan kamu bisa melewatkan itu semua. Hal-hal baru yang semesta datangkan di hidup kamu, yang bisa mewarnai hari kamu dan hati kamu. Kamu bisa melewatkan itu kalau cara pandang kamu nggak berubah, kalau kamu nggak belajar kritis, kalau kamu nggak belajar mempertanyakan segala sesuatu. Ya. Lalu yang menjadi kekhawatiran kamu adalah sekaligus harapan kamu untuk ketemu bahagia kamu yang sesungguhnya dengan Three of Cups, tapi dikonfirmasi sama Deceit ya. Aku bisa mengerti, ini tuh kayak orang-orang terdekat kamu yang mengecewakan kamu ya. Three of Cups itu harusnya jadi kartu yang happy, kartu support system. Orang-orang kamu bisa berbagi kebahagiaan kamu, tapi di sini aku melihat kamu pernah kecewa dengan orang-orang terdekat kamu, entah itu teman, entah itu pasangan, entah itu anggota keluarga. Karena gini, orang-orang terdekat kita itu justru yang paling berpotensi menyakiti kita luar biasa gitu ya, karena mereka yang punya kunci ke hati kita. Jadi wajar kalau di sini kamu pernah punya pengalaman kecewa, jadi kamu bisa trauma, bisa parno, bisa menutup hati gitu buat orang-orang baru. Tapi itu tadi, ada sesuatu yang perlu kamu pulihkan ya, karena ketika kamu belum bisa memulihkan, memaafkan, melepaskan itu semua, kamu seperti menutup jalan kamu untuk melihat semua potensi yang semesta akan datangkan di 2024 buat kamu ya. Ingat, outcome kamu adalah gini, dengan Hierophant di dasar deck dan King of Cups, selalu ada High Priestess. Hierophant dan High Priestess itu adalah divine counterpart di level tertinggi, divine counterpart di semua tarot. Aku ngomong ini sambil merinding ya. Kamu punya potensi untuk ketemu seseorang di level higher vibration. Cuman lagi-lagi aku ingatkan, apakah cara berpikir kamu, cara pandang kamu yang menghalangi itu ya. Ada potensi itu untuk kamu ketemu, ada potensi kamu untuk berevolusi lebih jauh lagi dengan perjalanan spiritual kamu. Tinggal gimana kamu mau menyelami dan percaya gitu semesta untuk tuntunan jalannya, untuk setiap situasi di mana mungkin kamu akan masuk atau keluar di 2024. Oke, semoga pesan ini gak terlalu abstrak, semoga kamu sedikit tercerahkan dan pesan ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.